Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak tanpa ngarit. Kembali lagi di channel saya Ilmu Ternak Hewan dan jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jadi kawan-kawan, kali ini saya akan membuat video jenis apa saja obat yang saya pakai setiap harinya untuk menyuntik ternak. Jadi sahabat-sahabat, tonton terus video ini, simak terus video ini, tonton terus sampai habis ya, jangan di skip, supaya teman-teman mungkin ada yang berminat seperti yang saya terapkan ini, teman-teman bisa mengaplikasikan di kandang teman masing-masing. Oke, jangan lama-lama teman-teman, tonton terus video ini sampai habis. Langsung saja kita ke obatnya langsung. Nah, baik kawan-kawan, nah inilah tempat obat-obatan. Jadi semua obat-obatan itu ada saya taruh di dalam sini. Ini adalah box kotak obat-obatan saya. Dan ini apa? Ini adalah obat cacing. Nah, kenapa saya taruh di luar? Karena obatnya nggak muat di dalam ya. Nah, maaf kawan-kawan, saya pakai kamera belakang. Tadi di video yang awal itu saya pakai kamera depan. Jadi langsung saja kita buka teman-teman. Nah, ini dia obat-obatan yang saya pakai. Sekarang mari kita keluarkan dan saya jelaskan buat kawan-kawan. Inilah jenis obat-obatan yang sering saya pakai untuk menyuntik kambing maupun sapi ya kawan-kawan. Apa ini? Oh ya, jarum. Ini jarum yang 10G. Ini namanya spet yang ukuran 10 mili kawan-kawan. Nah, di sini habis sudah. Nah, kita pinggirkan dulu yang ini boxnya. Yang pertama kawan-kawan, ini saya pakai spet atau alat untuk menginjeksi sapi maupun kambing. Di sini saya memakai spet yang ukuran 10 mili. Ya teman-teman, saya memakai yang 10 mili dengan jarum yang ukuran berapa kemarin? Lupa saya kan. Kalau tidak salah saya pakai yang ukuran 10 G. Nah, ini udah kepake ini teman-teman. Spetnya ini udah kepake. Belum saya ada juga. Kalau mau kawan-kawan yang sudah dipakai itu, kalau mau diaplikasikan kembali, kawan-kawan itu harus mensterilkannya dulu terlebih dahulu sebelum memakai kembali. Jadi cara mensterilkannya itu kalau mau yang sederhana ada di video saya yang sebelumnya. Tapi kalau mau steril pakai alkohol juga bisa. Kawan-kawan bisa beli di apotek. Di sini saya pakai 2 spet ya kawan-kawan. Yang satunya biasanya kalau saya nyuntik kambing maupun sapi,
saya tanyakan dulu kepada pemiliknya. Biasanya kalau pemiliknya itu sudah paham ya, karena sudah seringkali dia suntik sapi maupun kambingnya. Kalau dia ingin disuntikkan vitamin saja, ya saya pakai vitamin. Kalau biasanya sapinya sakit, itu kurang nafsunya makan, lesu, dan lemas, pokoknya sudah kurang ada nafsu makan, baru saya menggunakan dua sepet. Yang satunya saya pakai vitamin, dan yang satunya lagi saya pakai antibiotik. Jadi di lehernya itu, di dua bagiannya itu, satu vitamin dan satu antibiotik. Nah, gitu cara menyuntiknya. Oke teman-teman, kita singkirkan dulu. Nah ini kapas nih teman-teman, ini kapas. Biasanya saya pakai kapas itu pas saat mensterilkan alat penyuntik. Dan biasanya kalau orang menyuntik itu biasanya pertama-tama dia sebelum menyuntik dia pakai alkohol dulu untuk mengoleskan posisi yang disuntik pada kambing maupun pada sapi teman-teman. Ini fungsinya kapas. Terus yang selanjutnya ada apa lagi? Ini teman-teman, ini adalah obat vitamin B kompleks S. Ini yang sering saya pakai teman-teman. Ini pokoknya obat ini sangat cepat bereaksi kalau disuntikkan pada kambing maupun sapi. Makanya saya pilih obat yang ini, vitamin B kompleks S ini. Ada yang merek lain yang botolnya yang warna putih, isinya yang warna kuning, itu sudah saya nggak pakai lagi karena itu produknya udah terlalu lama yang keluar. Terus yang kedua, kita singkirkan dulu teman-teman. Terus yang kedua saya terus selanjutnya saya pakai ini antibiotik yang saya pakai di sini. Ini merek Kolibat. Tapi ini jarang saya pakai teman-teman. Jarang saya pakai, kalau keadaan darurat baru saya pakai ini. Yang merek Kolibat ini biasanya saya pakai merek Medoxyl teman-teman. Tapi ini jarang saya pakai. Ini obatnya harganya 100 lebih ini. Sedangkan B kompleks di lokasi saya ini harganya sekitar berapa kemarin, 28 kalau tidak salah, 28 di lokasi saya. Terus selanjutnya ini namanya Tisinol. Ini adalah larutan Medoxy, larutan antibiotik Medoxyl. Tisinol bisa langsung dipakai tanpa menggunakan Medoxyl, karena di sini sudah tertera tulisannya efektif mengatasi infeksi pernapasan pada unggas, babi, dan sapi di sini. Tapi biasanya kalau saya menyuntik antibiotik, saya mencampurkan dengan yang ini. Ini sangat ampuh jika larutan ini digabungkan dengan antibiotik yang Medoxyl. Ini tujuannya
pada ternak itu untuk mengobati pernapasan seperti kambingnya, misalnya seperti batuk, ngorok, lemas, pokoknya nafsu makannya sangat menurun. Teman-teman bisa pakai ini yang merek Tesinol ini dengan antibiotik. Cara mengambilnya cukup misalnya teman-teman di sini ya, maaf ya, saya pakai di sini biasanya 5, saya pakai 5 mili. Misalnya saya tarik yang antibiotiknya 3 mili dan larutan Tesinolnya 2 mili, sehingga saya mengambil 5 mili dari keseluruhan, dan seterus itu langsung mengaplikasikan ke ternaknya. Baik, selanjutnya lagi ini apa, vitamin injektif B12. Ini jarang saya pakai ini teman-teman, jarang saya pakai, makanya isinya masih ada nih, masih banyak. Ini biasanya kalau saya ya tadi HP saya baterainya udah mau habis, makanya bleednya itu hilang. Jadi kita sambung lagi teman-teman ya. Ini udah ya, injektif B12 ini manfaatnya ini ada di sini. Mana dia? Ini sama seperti vitamin ini, vitamin B12. Maaf, vitamin B kompleks. Ini tujuannya sama seperti vitamin B kompleks. Ini dia ada indikasinya. Indikasinya yaitu yang pertama, keadaan pertumbuhan dan produksi terganggu, dan anoreksia, anemia, dan kelemahan umum. Ini adalah indikasi dari injektif B12. Sama ya teman-teman, seperti vitamin. Terus next kita lanjut lagi. Ini adalah Wormectin. Wormectin ini indikasinya ini yaitu mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar, ini seperti caplak, bungau, kodes, korengan, dan lain sebagainya. Ini obatnya sangat bagus ini teman-teman. Obatnya ini sangat bagus. Ini yang sering saya pakai untuk mengobati luka-luka seperti korengan. Itu kebanyakan di sini di lokasi saya ini yang kurap, kudes, itu sering terjadi di lokasi saya. Di sini kalau saya menyuntikkan Wormectin ini biasanya saya gabungkan dengan antibiotik jenis Medoxy L. Ini saya gabungkan yang ini merek Wormectin. Jadi kalau saya menggabungkan itu bukan saya menggabungkan satu sepet dua larutan ya, tapi saya pisahkan. Terus kalau saya mengobati kambing seperti kurap, kudes itu tidak lupa juga saya membawa obat bagian luar. Obat bagian luar yang saya pakai itu mereknya Gusanek, tapi Gusaneknya udah habis teman-teman. Gusanek spray itu macam seperti botol pilok.
Itu kalau yang merek Gusanek itu sering saya pakai. Terus selanjutnya di sini yang saya tidak lupa juga, saya pakai obat tetes mata. Ini harus ada ini di setiap kandang teman-teman. Biasanya kambing atau sapi sering terjadi sakit mata berair, mengeluarkan lendir itu sebagainya. Saya mengobati pakai obat tetes mata. Ada juga yang merek lain seperti Kilopit, tapi fungsinya juga sama teman-teman. Terus yang selanjutnya apalagi, ini ada obat cacing. Ini obat cacing harus perlu ada ini sebelum, kalau menyuntik vitamin sama antibiotik harus dengan ini juga ini obat cacing. Kalau udah selesai menyuntik vitamin dengan antibiotik harus diberi obat cacing. Nah, maaf teman-teman, ini saya pakai yang ini, yang dulu saya pakai ini yang merek PMO ini. Ini harganya sekitar 100 berapa ini, 175 kalau tidak salah. Tapi ini udah habis. Saya pakai Womzol yang sekarang. Maaf teman-teman, ini bungkusnya lain, isinya lain. Ini saya pakai yang sekarang ini, yang merek Womzol B. Ini obat cacing. Setelah menyuntikkan antibiotik dengan vitamin, tidak lupa juga harus dikasih obat cacing. Maaf teman-teman. Jadi kalau saya menyuntik itu saya beri dia 3. Saya beri dia 3 setiap saya pergi menyuntik. 3 obat yang saya pakai. Nah, ini apa lagi? Ini adalah botol kosong teman-teman. Kenapa saya selalu bawa botol kosong? Karena di sini adalah tempat saya larutkan ini obat cacing sebelum saya pergi ke TKP. Ini saya tumbuk dulu, ada di video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa tonton. Di sini saya tumbuk dan kasih air, selalu saya masukkan. Tapi ini kalau khusus untuk kambing. Terus ini spet, ada spet lagi. Ini saya siapkan khusus untuk pemberian obat cacing, untuk kambing. Dan ada lagi ya, yang Gusanek udah habis teman-teman. Biasanya saya pakai itu untuk obat luka luar. Itu obatnya sangat ampuh. Itu harus ada standby, harus standby di kandang itu, seperti kayak Gusanek spray. Baik teman-teman, sudah habis. Inilah jenis-jenis obat yang saya pakai untuk menyuntik sapi maupun kambing. Nah, ini sudah kosong, sudah habis untuk digeledah. Baik teman-teman, sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share videonya teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja. Ini adalah jenis obat-obatan yang saya pakai untuk menyuntik ternak.
Baik, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.